Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayang. Berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan, kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga cepat Allah angkat penyakitnya. Yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keridhaan terhadap hidup kita, memberikan kemudahan dalam urusan kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, mengabulkan segala doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tema 7 di subtema 3, pelajaran 1 sampai 3. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu akidah akhlak ya. Kalian perhatikan penjelasan Bapak ini ya, biar nanti kalau ada tugas dari Bapak kalian paham dengan tugasnya ya. Oke, yang penting, yang menurut kalian penting itu dicatat ya. Yang sudah ada di buku paketnya tidak usah kalian catat, kecuali Bapak suruh kalian untuk mencatatnya ya. Oke. Kita mulai dari sejarah komunikasi ya. Di tema 7 ini juga akan belajar tentang komunikasi dan transportasi. Sekarang kalian mulai dari komunikasi. Biasanya transportasi dan komunikasi ini merupakan praktek yang Bapak ambil di kelas 3 ya. Kalau komunikasi nanti kalian Bapak suruh bikin ini di praktek akhirnya jika itu memungkinkan ya. Jika itu memungkinkan, kalau normal pasti itu membuat. Kemudian transportasinya apa Pak? Transportasi itu seperti yang sudah kakak kelas kalian buat, yaitu alat transportasi berupa mainan gitu ya, beserta dengan tempatnya. Contohnya stasiun kereta, berarti di situ ada mainan kereta, itu ada gambar stasiunnya dari karton. Itu sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian, tapi itu jika normal ya. Mudah-mudahan jika memungkinkan nanti Bapak akan kasih 2 praktek ya. Nanti sebelum bagi raport gitu ya. Jika tidak memungkinkan maka Bapak tidak akan memberinya gitu ya. Oke, perhatikan di sejarah komunikasi ini Bapak akan jelaskan tentang beberapa alat komunikasi yang bisa kita gunakan ya untuk mendapatkan informasi. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan secara umum saja ya, bahwa alat komunikasi itu yang bisa kita dapatkan, yang bisa memberikan informasi itu bisa berupa tulisan ya. Tulisan itu contohnya seperti surat, seperti WhatsApp, seperti pesan yang ada di Facebook gitu ya. Itu merupakan pesan tertulis gitu ya. Kemudian berikutnya pesan lisan. Pesan lisan itu yaitu berita acara yang ada di TV gitu ya. Kemudian berita atau status WA kalian yang bercerita yang isinya tentang informasi. Nah, kemudian telepon itu berupa lisan ya, berupa suara gitu ya, lisan dan suara. Kemudian apalagi radio itu bisa berupa lisan dan suara. Oke. Koran juga berupa tertulis ya, surat merupakan pesan tertulis. Nah, kemudian di sini ya kalian belum sama sekali belajar tentang paragraf ya. Bapak akan jelaskan ya. Paragraf itu contohnya ini judul ya, ini judul. Kemudian paragraf itu gabungan dari beberapa kalimat gitu ya, yang berisi satu ide pokok, satu pembahasan. Contohnya ini, dari kata komunikasi sampai berkembang, ini paragraf
1 ya. Kemudian ada bermacam sampai pesan, ini paragraf 2. Kalian tulis di sini ya. Ini paragraf 1, ini paragraf 2 ya. Kemudian dari salah satu sampai berkembang, ini paragraf 3. Setelah itu saat ini sampai manapun, ini paragraf 4 dan seterusnya ya. Kalau ditanya apa isi paragraf 1, biasanya isi paragraf 1 itu ada di kalimat pertama. Kalimat pertama itu dari komunikasi sampai sini, titik gitu ya. Titik komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Sampai sini itu gagasan atau ide pokok ya, semuanya sama dari ada sampai jauh gitu. Kemudian yang paragraf 3, satu penyampaian sampai surat. Saat ini ada jaringan internet gitu. Nah, sampai itu sampai titik ya. Bukan semuanya merupakan gagasan utama atau ide pokok ya. Paragrafnya dari komunikasi sampai berkembang, akan tetapi di sini ada gagasan utama atau ide pokok ya. Biasanya ada di pertama. Kalimat itu berisi subjek, predikat, objek sampai titik. Nah, sampai sini ya. Sampai di sini, nah titik ini namanya. Oke, sudah. Kemudian di sini kalian akan Bapak jelaskan tentang sampul surat ya. Sampul surat itu kalau kemarin itu kalian Bapak sudah menjelaskan tentang isi surat ya. Tentang surat, ada tanggal surat itu di dalamnya ya, di kertasnya. Kalau sekarang kalian Bapak jelaskan tentang sampulnya ya, kan di amplopnya itu ya, di amplopnya itu isi apa aja gitu ya. Contohnya di sini ada bingkai, ada bunga, kemudian di sini ada ucapan salam ya. Kalau kalian pasti assalamualaikum gitu ya. Ini ucapan terima kasih. Ya, ini ucapan terima kasih yang ada di sampul surat ya. Hai Siti, terima kasih sudah bekerja di toko kami gitu ya. Kepada Siti, Jalan Baru nomor 15 Jakarta gitu ya. Di sini tidak usah pakai tanggal, tidak usah pakai tanda tangan, gak usah, karena ini pesan singkat ya yang ada di sampul surat gitu ya. Oke. Kemudian ini biasanya yang kosong seperti ini kalian boleh isi kepada siapa saja boleh ya. Assalamualaikum, hai gitu ya, salam kenal gitu ya. Nah, ini kepada siapa boleh kalian isi sebagai latihannya. Setelah itu kita masuk di MTK. Nah, di MTK ini kemarin kalian sudah belajar tentang luas. Sekarang kalian akan belajar tentang keliling ya. Kita mulai dari persegi panjang ya. Nah, keliling persegi panjang seperti ini ya. Ada panjang, ada P itu panjang, itu ada lebar. L bukan luas ya, L itu lebar. Kemudian luas persegi panjang itu kemarin sudah Bapak jelaskan, panjang kali lebar, ini rumus. Kalian lingkari ya biar ingat, kalian kurung biar tidak mudah kabur gitu ya. Oke, sekarang kalian kemudian kelilingnya itu apa Pak? Keliling itu di sini, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi, jumlah semua sisi. Jadi keliling persegi panjang, di sini ada panjang, di sini ada lebar, di sini ada panjang, di sini ada lebar. Maka ini semua ditambahkan. Jadi dapat ditulis seperti ini. Keliling sama dengan panjang ditambah panjang yang di sini, kemudian ditambah lebar yang di sini, kemudian tambah lebar yang di sini. Nah, jadi panjang tambah panjang tambah lebar, atau ditulis 2 kali P tambah L gitu ya. 2 kali panjang tambah lebar. Nah, paham? Oke, kita lanjut di contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Pak Masyhur mempunyai kain yang berukuran panjangnya 8 ya. Diingat P-nya berarti 8 dan lebarnya, maaf Bapak kurang ini, dan lebarnya
lebarnya 6 cm, panjangnya P-nya 8, L-nya berarti 6. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, panjangnya 8, lebarnya 6. Pertanyaannya berapa luas dan keliling kain Pak Masyhur. Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama itu luas, yang kedua itu keliling. Oke, kita jawab dulu. Jawab. Diketahui panjangnya 8, luasnya itu 6. Yang ditanya satu luas, yang kedua keliling. Nah, kita jawab yang luas dulu. Luas itu panjang kali lebar. Panjang 8 ya, kita masukin panjangnya 8, lebarnya 6. 8 kali 6 48. Faham? Oke, kita lanjut. Sekarang keliling ya. Keliling itu tadi rumusnya sudah panjang ditambah panjang ditambah lebar tambah lebar. Panjangnya 8 tambah panjang lagi 8 tambah lebar 6 tambah lebar lagi 6. Berapa? 28 ya. Oke, 8 tambah 8 16. 6 tambah 6 12. Lah, 16 tambah 12 28. Ya betul ya. 28. Nah, itu cara menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, sekarang kita masuk di contoh-contoh alat komunikasi ya, tradisional dan modern ya. Ini ada telepon rumah itu tradisional ya. Tradisional itu zaman bahla atau zaman dulu ya. Kemudian ada surat itu zaman dahulu ya, tapi sekarang masih ada gitu ya. Kemudian ada komputer itu zaman dahulu, sekarang itu sudah ada laptop. Dulu ada telepon, sekarang sudah ada HP atau handphone ya. Kemudian ada pensil ya, sekarang sudah tidak zaman pensil lagi, sekarang sudah layar sentuh gitu ya. Kemudian dulu ada banner ya, namanya surat ya. Kemudian ada HT gitu ya. Sekarang masih dipakai HT, cuman jarang, lebih sering menggunakan handphone gitu ya. Sekarang sudah canggih, ada handphone, ada laptop, ada apa lagi, iPad, ada tablet gitu ya. Kalau yang sekarang, kalau zaman dahulu mana ada ya. Bapak aja SMA itu pakai handphone yang nit itu ya, yang gak ada kameranya. Itu pun karena bapak sekolahnya di kota, jauh sama orang tua, ngekos ya, di kota itu ngekos, sehingga orang tua bapak beliin HP itu buat komunikasi. Seandainya bapak sekolah di samping rumah mungkin gak bakal beli. Itu tahun berapa ya, 2016an lah. 2016an masih HP net nonet ya. HP net nonet yang punya Android, BlackBerry itu dulu, BlackBerry ya. BlackBerry itu masih beberapa, dah bisa dihitung 1-2 orang ya yang bisa dihitung. Bahkan itu pun gak boleh dibawa ke sekolah ya. Kalau bawa HP ke sekolah di strap. Sekarang kalau gak punya HP, gak bawa HP ke sekolah, di strap, gak bisa ngerjain soal gitu ya. Sekarang terbalik ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmahnya dari semua apa yang terjadi hari ini ya. Oke, mudah-mudahan kita nanti bisa normal lagi gitu ya. Oke, ini salah satu telepon kaleng ya, dimana kaleng itu bisa menghantarkan suara gitu. Nah, ini yang akan jadi praktek kalian nanti jika jadi gitu ya. Oke, apa yang harus kalian lakukan di situ di halaman 136 ya. 136 itu kalian diberikan arahan, disuruh siapkan apa aja. Ada benang, ada kaleng bekas gitu ya, ada paku gitu. Nah, kalian disuruh memberikan
menyambungkan tali antara dua kaleng gitu ya, antara kaleng yang satu dengan kaleng yang lain dengan benang gitu. Kemudian kalian bersuara apakah itu bisa menyampaikan suara. Ternyata kakak kelas kalian itu berhasil ya, satunya ada di luar, satunya ada di dalam. Ya, di dalam kelas mereka berbisik, suaranya pun kecil, akan tetapi dia dapat menghantarkan suara ya. Pada saat itu posisi benangnya itu harus lurus ya, dalam keadaan lurus ya. Kalau agak bengkok mungkin frekuensi amplitudo atau gelombang suaranya itu tidak beraturan gitu ya. Kalau lurus maka mungkin gelombang suaranya itu beraturan. Nah, ini materi terakhir, motif motif yang kalian pelajari sering ini dibahas gitu ya. Kalian cukup tahu kalau ini motif paskulan sang buah, motif pangkolong bungkuk. Kemudian kalau ini pak polok songkang, pak tongka pait patung gitu ya. Ini salah satu beberapa motif ya yang bisa dijadikan kain ya di Indonesia. Nah, ini kemarin Bapak nyuruh kalian buat ini baju adat gitu ya. Ini Bapak akan perkenalkan, ini pakaian adat. Nah, adat Madura, akan tetapi aslinya ini bukan seperti ini. Pakaiannya itu ada rompinya, kemudian pakai celana hitam pendek di bawah lutut, setelah itu ada celuritnya. Biasanya ini jarang dipakai oleh orang Madura asli karena ini sulit ditemukan di toko-toko, jarang ya, bukan jarang sih, toko itu gak jual pakaian ini. Ini adanya di tempat wisata di mana turis itu datang ketika ada kerapan sapi atau pameran ya. Di Madura itu banyak sekali pameran ya. Di Madura itu banyak juga sekali museum-museum bersejarah. Ada Putri Tujuh di sana juga. Bapak juga pernah sampai di pohon yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu di sana benar-benar nyata ya. Bentuknya itu seperti cowok, bentuknya itu seperti cewek gitu ya, kayak suami istri. Kemudian ada 5 danau ya, Putri 9 atau Putri 7 lupa Bapak itu. Nah, di situ itu banyak museum ya, museum kerajaan. Dulu Madura itu rajanya itu kalau di kota Bapak di Pamekasan itu Ronggo Sukowati. Kemudian Bapak itu pernah diundang ke Malang ya buat drama ya, drama Ronggo Sukowati itu di Malang. Bapak pentas ya menceritakan tentang kota Bapak. Nah, ini salah satu pakaian yang bisa dipakai oleh orang turis ketika mereka berkunjung ke Madura gitu. Banyak orang turis yang berkunjung ke Madura yang tujuan mereka itu ingin melihat kerapan sapi gitu. Tapi kalau Bapak itu kurang begitu suka gitu ya dengan kerapan sapi gitu ya, bukan hobi Bapak. Oke, itu saja untuk pelajaran tema. Untuk akidah ya, untuk akidah silahkan kalian baca halaman 114 sampai 115 ya. Minggu depan Bapak akan jelaskan ya, kalian baca yang benar, kalian pahami gitu ya. Minggu depan Bapak akan buatkan materinya. Kenapa Pak Bapak gak mau jelasin sekarang, sering banyak baca? Karena materinya tinggal sedikit ya, materinya tinggal sedikit. Kalau Bapak jelasin terus nanti cepat habis ya, kalian jarang ketemu Bapak lagi ya. Oke, kalian baca, minggu depan Bapak akan jelaskan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.